dalam waktu berapa hari. Amazing gitu loh, perubahannya luar biasa. Tuhan kasih pengetahuan hebat gitu loh bagi Daniel ya, untuk dia juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mau ditolong sama dia. Halo, saya Mindo. Saya temannya Daniel, teman SMP-nya. Kita sama-sama dulu di SMP K3 Penabur di Penogoro. Dengan Daniel itu berteman di SMP tuh sebenarnya lebih akrab pas lagi di PKS kali ya, ikut ikut apa tuh namanya? Kegiatan PKS tuh dulu. Saya tahunya dia tuh jalannya tuh lurus gitu kan. Daniel tuh tinggi, paling tinggi ininya, postur tubuhnya saat itu. Nah, sekarang setelah berapa puluh tahun ya, akhirnya saya bisa tahu banyak lagi tentang Daniel gitu loh, yang segala kegiatannya dia sekarang, termasuk mengenai magnet gitu loh, cara cara kerjanya magnet lah ya. Karena suami saya itu mengalami sakit kanker rektum. Minggu lalu sempat drop di rumah sakit, masuk ke ruang isolasi, dan nggak tahu kenapa tuh si Daniel bisa datang tuh ke rumah sakit sama teman kita satu lagi, Agus Hadi. Dia datang gitu berdua. Bagi saya tuh blessing ya, karena kan kita berteman nggak begitu kenal. Saya nggak begitu kenal banget sama Daniel. Maksudnya yang akrab, main bagaimana gitu ya. Cuman yang bergaul ya di sekolah biasa, terus ikut kegiatan PKS. Nah, kemarin setelah dia datang ke rumah sakit gitu, tanya mengenai keadaan suami saya, terus dia bilang, terus Agus nanya sama saya, Nil bisa nggak tolongin Mindo? Ya gue kalau nggak diminta ya ngapain? Ya mau lah Nil, tolongin aku. Gitu kan, tolongin lah. Aku tanya sama suamiku, mau nggak Pak dibantuin sama Daniel? Mau. Dengan senang hati tuh Daniel tuh menolong kita dengan cara Tuhan ya. Dia bisa oke. Itu dia datang siang hari Minggu, malamnya dia datang lagi bawa magnet untuk ditempelin. Saya aja gini, ya ampun, si Daniel pada saat nolong orang tuh udah kayak kalau di main sepak apa olahraga gitu kan, all out gitu loh, nggak kenal waktu. Datang tuh setengah 10 malam ke rumah sakit, bawa nih ya tempelin begini, ini kasih tahu petunjuknya segala gitu. Wah, saya sama suami saya amazing gitu loh. Yang boleh dibilang saya nggak begitu akrab, tapi di saat waktu yang tepat begitu, dia tuh dengan senang hati, dengan santainya, oke, nanti begini ya, begini ya, begini ya gitu. Kayak nggak ada beban bagi dia tuh untuk menolong orang gitu. Dan itu bagi saya tuh blessing banget gitu. Dan si Agus juga yang nemenin dia untuk datang gitu, yang ngajak, nih besok yuk gitu. Dia mah aja, dia sama mamanya lagi datang si Daniel. Mamanya tuh dengan sabar juga nungguin gitu ya. Nah, disitulah awal pertama kali Daniel itu membantu saya untuk perawatan suami saya. Jadi waktu lagi masuk ke rumah sakit, suami saya itu leukositnya tuh dari rumah 0,6. Sampai di rumah sakit, sama rumah sakit harus dites ulang. Dia nggak mau pakai hasil lab yang dari luar. Hasilnya lebih drop lagi, 0,08. Waduh, berarti nggak ada daya tahan tubuhnya. Itu masuk ke emergency. Kemudian disuntikin satu obat yang untuk naikin. Diambillah paling yang topnya sendiri gitu ya. Itu naiknya hari Rabu disuntikin. Besoknya Kamis kan, masih tuh tetap nggak naik, nggak bergerak. Jumatnya naik 0,01. Apa artinya 0,01? Berarti kan naiknya cuma dari 0,08 menjadi 0,09. Dan itu masuk Jumat. Sabtu masih 0,09. Hari Minggu naik 0,2. 0,2. Minggu tuh Daniel datang ke rumah sakit. Ngobrol kan tadi kan. Ngobrol terus yang malam tuh, yang dia malam dia datang tempelin. Dia bilang, efeknya apa? Saya bilang itu lapar tadi. Nah, sebelumnya suami saya tuh minum cuma 2,5 gelas kali satu hari susu. Apa artinya badannya dia gede, 98 kilo. 2,5 gelas nggak cukup lah asumsi ke dalam tubuhnya. Pada saat ditempelin magnet sama Daniel, sebelah kiri yang satu, yang satunya sebelah kaki kanan, di betis kanan.
Saya tanya, harusnya dua-duanya di lengan, tapi karena ini kan sering ditensi, jadi taruhnya di kaki. Saya tanya sama Daniel, efeknya apa? Lapar. Setengah 10 ditempelin, setengah 11 minum susu. Bukannya 1 gelas, 2 gelas. Jam 2 minta susu lagi, minta susu lagi. Itu kan berarti kan malam kan, sampai besok paginya. Dalam waktu nggak sampai 1 malam dong berarti. Dites lagi untuk labnya, hasilnya Minggu pagi 0,2, Senin pagi dengan efek dari si magnet itu 2,9. Kaget saya, semua ini kaget. 2,9, naiknya cepet banget. Selasa dicek lagi 4,6, melonjak langsung. Udah di stop tuh obatnya, tapi magnet tetep. Rabu 7,5, padahal makanannya cuma itu doang, susu sehari sekali minum 2 gelas. Itu karena efek laparnya itu kan. Cuman itu melonjaknya si leukosit ini sampai karena terakhir di 4,6 udah nggak disuntikin lagi itu. Sementara pasien yang lain dari kan adalah kita kenal pasien-pasien itu ya, kenapa? Loh masuk kenapa ini, tanya-tanya gitu. Loh suami saya 2 minggu loh baru naik leukositnya. Ini hanya dalam waktu berapa hari? Ya 4-5 hari lah bisa suntikin. Ya abis naik itu hari Jumatnya pulang. Dan kemarin dari rumah sakit kan dari hari apa kan udah nggak disuntikin kan karena udah dibilang 4,6. Terus sampai sekarang kan terus pakai magnet kan, stabil loh di angka 7. Keren. Jadi terus trombosit naik. Di rumah sakit mentok di 40.000, pulang di rumah naik. Kemarin kan tes 54.000. Itu luar biasa. Jadi tubuhnya tuh tambah seger, tambah enak gitu dirasain sama dia, sama suami saya. Jadi itu cerita saya tentang bagaimana efek dari magnet yang dipasang oleh Daniel ke tubuh suami saya. Jadi saya juga tambah senang karena dia bilang, tambah seger, udah mulai bisa makan. Tadi kan nggak bisa makan tuh, sekarang udah mulai bisa makan. Even cuman hanya 5-10 sendok, tapi kan judulnya bisa makan. Jadi setiap perubahan itu memang kita harus rasain banget ya ada perubahan itu. Jadi sehari sekarang udah bisa makan 2 kali, siang sama malam. The rest itu minum susu. Sampai tengah malam juga masih dia lapar susu. Kalau efeknya tuh luar biasa. Itu cerita saya mengenai yang efek dari yang dirasa oleh suami saya untuk magnet yang ditempel oleh Dani. Hari ini datang dia dengan papan magnetnya gitu, satu papan besar gitu untuk taruh di tempat tidur, terus memberikan arahan segala macam gitu untuk penanganannya gitu loh. Dan itu sangat membantu saya lebih tenang lah, lebih bisa tidur enak lah. Yang kemarin juga udah lebih tidur enak karena tadinya suami saya nggak bisa minum, makan enak. Pas dibilang, Nil nih kalau dipasangin magnet ini gimana? Laper. Bener loh, saya sampai begadang. Itu suami saya dikit-dikit, susu gitu. Laper terus gitu loh. Itu efek dari magnet itu, waduh, padahal nggak diapa-apain loh. Magnetnya cuma tempel. Kita juga amazed gitu ya, emang Tuhan kasih pengetahuan hebat gitu loh bagi Daniel ya. Untuk dia juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mau ditolong sama dia. Kalau yang dia kan orang gini, mau tolongin dong suami aku gitu, berarti kan kita yang minta gitu ya, dia mau gitu loh dengan senang hati gitu ya. Kalau nggak mau ditolong mah ya gimana mau dibantuin kan. Tapi ini amazing gitu loh, perubahannya luar biasa. Setelah dari rumah sakit pulang tuh Jumat, sekarang kan hari Rabu. Pas aku tes lagi mengenai hasil labnya stabil, trombositnya udah naik. Seperti yang si Daniel bilang, ini mah trombositnya banyak, cuman gumpel aja di darah gitu, DVT kan, jadi bisa nih naik. Terus kreatinin juga yang tadinya 3 di rumah sakit sekarang 1,67, turun gitu loh. Wah, semakin membaik lah. Untuk yang lainnya saya tuh nggak mau pusing dulu mengenai CA-nya yang itu, tapi yang perlu bagi saya tuh mobilitas dari organ tubuhnya itu membaik. Jadi jangan sampai organ tubuhnya tuh tidak bekerja dengan baik gitu loh. Jadi pernapasannya semuanya tuh masih terkontrol gitu dengan baik. Jadi luar biasa sih, saya
bahwa sangat-sangat bersyukur dengan teman saya nih satu nih, si Daniel. Sekalipun saya nggak gitu kenal dekat, tapi dia punya hati yang luar biasa. Dia thank you banget loh. Nanti kalau misalnya mau dengar kesaksian dari suami saya, bisa juga. Dia juga pasti dengan senang hati mau cerita mengenai prosesnya. Jadi nanti kita mungkin dengar cerita lagi nih dari suami saya nih, bagaimana tubuhnya setelah dibantu sama Daniel dengan memakai magnet ini gitu. Bagi yang mau dengar ceritanya, tunggu ya di part-part berikutnya. Oke, salam sehat.